Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini mau bikin jajanan yang biasanya ada di sekolahan atau bahkan ada juga yang jualan di kampus. Nah, ini dia bahannya, yaitu ada tepung kanji, tepung aci, dan telur, serta ada bahan-bahan lainnya. Yang udah bisa tebak aku mau bikin apa? Aku mau bikin cimin. Nah, jadi buat teman-teman yang kangen cimin, karena misalnya karena si emangnya udah lama gak dagang, atau mungkin karena teman-teman males keluar rumah, nah buat bikin cimin itu gampang banget, jadi bisa dipraktekin di rumah. Kalau gitu langsung kita mulai ke meja eksekusi buat bikin cimin. Come on. Nah, ini dia bahan utamanya. Ada tepung kanji atau tepung aci, ada terigu yang bakal dipakai sedikit, ada telur, ada garam, ada penyedap rasa, dan ada 2 siung bawang putih. Langsung aja, karena bawang putihnya juga udah ada di atas ulekan, mari kita hancurkan. Ulek bawang putihnya sampai halus, karena si bawang putih ini akan disatukan dengan tepung kanji. Nah, ini udah selesai nguleknya. Aku mau simpan dulu ulekannya. Sekarang aku mau campurin dulu terigunya. Ini mau aku masukin sebanyak 3 sendok makan aja. Kenapa terigu nggak terlalu banyak? Karena kan kita mau bikin cimin biar rasanya kenyal. Kalau terlalu banyak terigu nanti rasanya nggak akan jadi kenyal. Setelah itu mau aku masukin penyedap rasa. Mau aku masukin penyedap rasanya sebanyak 2 sendok teh aja. Ini agak mentung ya yang pertama. Aku masukin lagi yang kedua, ini 1 sendok teh rata. Ya cukup, kita masukin. Setelah itu kita masukin garamnya. Ini aku masukin setengah sendok teh ya. Lanjut setelah itu kita aduk-aduk dulu biar bahan keringnya itu semua tercampur rata dan biar si garam dan penyedap rasanya itu nggak ada yang ngegumpal-gumpal. Nah, setelah rata barulah kita masukin bawang putih. Bersihin yang ada di ulekan biar nggak kebuang, beb. Sekarang kita masukin juga yang di ulekan. Bersihin juga, sayang kan kalau misalnya bawang putihnya kebuang kan lumayan. Nah, setelah ini si cimin kan harus disiram sama air panas. Sambil nunggu air panasnya mendidih, kita sulap dulu. Iya, ini dia telurnya udah aku siapin, udah aku kocok juga. Dan ini air panasnya juga udah siap, langsung kita masukin ke dalam adonannya. Tapi harus secara perlahan ya teman-teman. Tong disurulungkeun ke lamun seurting caina kan repot terus dibumbuan. Jadi masukinnya secara perlahan aja ya. Santai tapi pasti, jangan rusuh terus kehilangan. Kehilangan bumbunya gitu. Nah, bentar aku mau simpan dulu karena aku mau aduk-aduk dulu ini tuh. Mau aku ratain dulu biar kelihatan pastinya ini tuh masih kekurangan air kah atau sudah cukup air kah. Nah, kalau adonan udah nggak terlalu encer, ini waktunya untuk diaduk sama tangan. Ini tuh adonan harus sampai keadaan kalis ya. Terus kalau misalnya adonan ini masih kayak gini, masih biye-biye, bisa kita tambahin tepung acinya lagi, tepung kanjinya lagi gitu maksudnya. Bentar aku nyari kereseknya mana guys. Nah, ini dia aku masukin 1 sendok makan, ditambah 1 sendok makan lagi. Jadi totalnya yang aku masukin 2 sendok makan. Nah, jadi buat teman-teman ketika ngadonin nanti misalnya adonannya masih lembek-lembek terus, tenang, nggak usah panik, tinggal tambahin aja tepung kanji atau tambahin terigu, nanti juga adonannya bakal jadi kalis. Nah, karena adonanku ini belum kalis-kalis, karena mungkin si terigu dan tepung kanjinya itu belum benar-benar menyatu dengan si air, makanya aku persatukan mereka. Memang harus perlu usaha khusus, usaha lebih untuk menyatukan mereka ya teman-teman, harus sabar nguyek-nguyek. Nah, ini adonannya udah agak kalis. Aku mau bersihin dulu pinggiran-pinggiran kerak-kerak terigu, kerak-kerak tepung kanji yang ada di pinggir mangkoknya. Biar nggak mubazir, biar nggak kebuang. Selalu aja ya biar nggak mubazir. Kita bersihin, kita keruk-keruk aja. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau repot ngerok-ngerokin mangkok, ya udah nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Yang penting adonannya nanti kalis ya. Bentar nih, karena ada pendatang baru yang datang dari pinggiran mangkok, jadi mau aku satuin dulu. Aku uyek-uyek lagi dengan adonannya. Ya maksudnya uyek-uyek tuh uleni ya teman-teman. Jadi ini adonannya aku uleni sampai kalis. Nah, setelah perjuangan panjang akhirnya adonan kalis nih. Seperti ini ya tuh, adonan udah nggak nempel-nempel lagi di tangan. Setelah adonan kalis artinya adonan siap untuk kita bentuk. Nah, ini aku cubit sedikit aja. Mau aku bentuk panjang, lalu aku potong-potong. Ini aku potong-potongnya dengan ukuran yang agak besar ya teman-teman, karena biar nanti sekali huap. Terus tapi biasanya di tukang dagang itu potongan si ciminnya itu agak kecil. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam mangkok yang adonan tadi lagi, biar kita enggak banyak cuci piring. Setelah itu aku taburin lagi tepung kanjinya, biar adonannya itu enggak nempel-nempel lagi.
Setelah itu lanjut, aku bentuk lagi, aku cubit lagi sedikit, aku bentuk panjang. Setelah itu aku potong-potong lagi. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau potongan lebih kecil juga boleh ya, silahkan. Atau mungkin adonannya mau dibentuk kotak, mau dibentuk lope, ya itu terserah. Lope. Terus jadi setelah aku potong-potong, aku masukin ke mangkok, aku taburin lagi sedikit tepung kanji. Ya tapi itu sebenarnya akal-akalan aja, aku so ide aja gitu biar si adonannya itu nggak nempel-nempel lagi. Lakukan hal yang sama pada adonan sampai adonan selesai dipotong-potong. Nah, akhirnya selesai. Ini dia, aku biarkan adonan menari ya, loncat, 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 loncat. So ide aja sih ini, biar ceritanya nggak nempel-nempel itu si adonan. Lanjut, kita panaskan air. Nah, tunggu sampai air mendidih. Nah, tapi si mendidihnya nggak usah sampai berlubuk-belubuk banget. Mendidih segini aja udah cukup. Langsung kita masukin aja si adonannya. Aku mau masukin semuanya karena adonannya juga sedikit. Tunggu sampai si adonannya ini matang. Nih udah ada yang ke atas timbul menari-nari di atas air, itu artinya si adonan udah matang dan siap untuk kita tiriskan. Kita angkat aja semuanya. Setelah semuanya cimin diangkat dari air, setelah semuanya cimin ditiriskan, mari kita panaskan katel. Maksudnya kita panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita masukkan si adonan cimin yang tadi udah matang itu ke dalam minyak. Oh iya, minyaknya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu kita masukin telur. Untuk proses ini sebenarnya hanya nunggu telurnya matang. Kalau di Mang Cimin biasanya pakai katel yang lubang kecil itu loh, yang buat telur puyuh. Tapi karena ini banyak dan biar cepet, jadi aku pakai katel dari zaman aku kuliah, katel legend. Setelah itu aku masukin bumbu, aku pakai dari Antaka Rasa Balado. Oh iya, tadi di awal nggak disebutin ya, mohon maaf. Nah setelah itu mari kita aduk-aduk lagi dan matikan kompor ya. Nah setelah itu kita masukin ke wadah dan ini dia, sudah jadi ciminnya. Lanjut, langsung aja kita makan ciminnya. BTW itu di atasnya aku pakai daun bawang. Itu ada tangan anak kecil ya, mohon maaf, emang anak kecilnya sotoy suka pengen ikutan makanan orang gede padahal dia nggak bisa buat najosnya aja. Nah ini kita makan bareng-bareng. Wadahnya aku pakai katel-katelan yang kecil. Katelnya goyang-goyang menandakan bahwa kita memang rebutan makannya karena takut keburu kehabisan saking ciminnya enak. Oh iya, buat bumbunya itu teman-teman bisa pakai bumbu apa aja ya, mau merek Antaka, mau merek yang lainnya juga boleh. Dan ini dia muka bayi yang heboh pengen ikutan makan cimin. Emang gemes. BTW ini dia resep bahan pembuatan cimin. Silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena bakal ada video masak mudah, masak murah setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jangan lupa juga di-share ya ke sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian mau request masakan apa, tulis aja ya di kolom komen. Selamat mencoba!